Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, bab 8, Masa Pergerakan Nasional. Dalam menghadapi berbagai perlawanan terhadap penjajahan bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah A. Perjuangan bersifat kedaerahan, B. Perlawanan tidak dilakukan dengan serentak, C. Masih terlalu bergantung kepada pemimpin, jika pemimpin tertangkap maka perlawanan terhenti, D. Senjata yang kalah canggih, E. Politik, adu domba divide et impera. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melalui kaum-kaum terpelajar menerapkan strategi modern, yakni melalui kekuatan organisasi, sehingga muncul masa pergerakan nasional. A. Masa pergerakan kebangsaan. 1. Masa awal pergerakan nasional 1900. Banyak muncul organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party JP. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya di Jakarta. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, sehingga tanggal berdirinya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Masa awal radikal 1920 sampai 1927 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi Indonesia yang bersifat radikal dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi radikal tersebut antara lain Perhimpunan Indonesia PI, Partai Komunis Indonesia PKI, Nahdlatul Ulama NU, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Masa moderat 1930. Pada masa ini, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan menjadi kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Belanda seperti Partindo, 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya Parindra, dan Gerakan Raya Indonesia Gerindo, serta Gabungan Politik Indonesia GAPI. Terdapat pula organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya seperti Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Piti, Majelis Islamiyah Ala Indonesia MIAI, Jong Islami Tenbon, Sumatera Tawalib, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda lainnya. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Haiska. Nah, dalam pertemuan kali ini, kakak akan membahas tentang munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Apa sih yang kira-kira menyebabkan rakyat Indonesia merasakan rasa kebangsaan? Dalam pertemuan kali ini akan dibahas melalui faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internal itu faktor yang dirasakan dari dalam Indonesia. Kalau faktor eksternal itu yang dirasakan dari luar Indonesia. Nah, kita mulai membahas tentang faktor internal. Yang pertama ada kenangan kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu yang seperti apa sih? Nah, kejayaan Kerajaan Majapahit, kejayaan Kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Islam. Pada masanya, kerajaan-kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat hebat. Makanya, rakyat Indonesia jadi ingin mengembalikan kejayaan yang dulu pernah mereka rasakan. Yang kedua, ada rasa senasib yang muncul karena kesengsaraan rakyat akibat perilaku Belanda. Jadi, rakyat Indonesia kan semuanya sama-sama merasakan susah, sama-sama merasakan rasa sengsara, rasa sedih di bawah penjajahan Belanda. Dan muncul rasa senasib karena mereka semua merasakan pengalaman yang sama. Rasa senasib ini mendorong rakyat Indonesia untuk berkumpul dan bersatu. Yang ketiga, lahir kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini adalah kaum-kaum yang menerima pendidikan. Nah, karena mereka menerima pendidikan, jadinya pemikiran mereka menjadi jauh lebih maju dan mereka jadi berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat Indonesia ya? Dan jadinya muncul rasa kebangsaan dari kaum-kaum terpelajar ini. Contoh kaum terpelajar seperti Budi Utomo. Ada dua lagi nih faktor internalnya. Nah, yang keempat ada lahir kelompok terpelajar Islam. Nah, sama seperti tadi, cuman kelompok terpelajar ini khusus kepada orang-orang yang beragama Islam. Contohnya adalah Jong Islami Tenbon. Dan yang kelima, munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Indonesia tidak ingin lagi merasakan penindasan
Ada yang lebih tinggi dari mereka kekuasaannya, ada yang lebih hebat, ada yang lebih kuat. Mereka semua ingin merasakan persamaan derajat. Semua rakyat diperlakukan sama. Maka dari itu, mereka memiliki rasa semangat untuk bersatu dan mewujudkan persamaan derajat. Setelah membahas faktor-faktor internal tadi, faktor yang muncul dari dalam Indonesia, sekarang kita bahas tentang faktor eksternal yang dirasakan dari luar Indonesia. Nah, faktor yang pertama ada perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Nasionalisme ini adalah gerakan di mana rakyat merasakan atau memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, dan mereka memiliki rasa kebangsaan. Contohnya ada di India. Jadi pada saat itu gerakan nasionalisme di India sudah mulai berkembang. Dan Indonesia jadi melihat nih, India udah berkembang ya nasionalismenya, dan Indonesia menjadi terinspirasi untuk mengikuti langkah India. Yang kedua, ada muncul politik etis dari Belanda. Jadi Belanda memperlakukan politik etis yang dibentuk oleh namanya Van de Venter. Van de Venter ini membentuk 3 poin penting dari politik etis. Yang pertama, irigasi. Irigasi itu pengairan, biasanya untuk menanam tumbuhan atau menanam pangan. Yang kedua, imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang ketiga, edukasi, dan merupakan faktor yang paling penting saat memunculkan rasa kebangsaan pada rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia jadi menerima pendidikan, mereka memiliki pemikiran yang lebih maju dan jadi bisa berpikir lebih jauh tentang nasib bangsanya. Yang ketiga, adanya Perang Dunia I yang mendorong kaum terpelajar untuk menentukan nasib bangsanya. Jadi, adanya Perang Dunia I ini membuat kaum terpelajar menjadi berkaca diri. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk Indonesia? Kira-kira nasib Indonesia mau dibawa kemana? Dan pemikiran-pemikiran ini yang akhirnya mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu. Faktor eksternal ada 2 lagi nih. Nah, yang keempat, perbedaan ideologi yang mendorong rakyat melawan penjajah. Jadi, ideologi itu kan cara berpikir. Karena rakyat memiliki cara berpikir yang berbeda dengan penjajah, jadinya rakyat memiliki rasa semangat atau rasa untuk melawan para penjajah ini. Dan yang kelima, yang terakhir, ada kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi, pada saat itu kemenangan Jepang atas Rusia merupakan kemenangan yang tidak disangka-sangka. Nggak ada tuh yang ngira kalau misalnya Jepang bisa menang di atas Rusia. Karena Rusia merupakan negara yang hebat dan negara yang kuat. Nah, hal ini menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa ternyata bisa loh ada kemungkinan loh kita bisa menang melawan penjajah kita, melawan Belanda. Seperti itu. Nah, itu dia mungkin hal-hal yang memunculkan rasa kebangsaan pada rakyat Indonesia. Halo teman-teman SNF, sebelumnya kita ucapin makasih dulu yuk untuk Kak Dea dan Kak Haiska karena udah ngejelasin 2 materi pertama di materi masa pergerakan nasional. Sekarang aku, Kak Tafu, bakal lanjutin materinya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pergerakan nasional. Nah, di sini tuh ada 4 perkembangan ya, 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Bidang pendidikan sendiri itu isinya munculnya kaum cendekiawan, pelopor organisasi pergerakan Indonesia. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi itu adanya upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing agar masyarakat terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya di bidang politik itu ada muncul banyak organisasi pergerakan, misalnya Masyumi, PNI, terus itu apalagi ya, kayak Tiga Serangkai, Indis Partij, yang tujuannya untuk melawan kolonialisme dan munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme yang digunakan sebagai ideologi bagi berbagai organisasi pergerakan Indonesia. Nah, yang terakhir itu perkembangan di bidang sosial dan budaya.
Nah, di perkembangan ini tuh pembentukan identitas nasional seperti nama Indonesia yang diawali oleh G.R. Logan pada tahun 1850. Karena dulu sebelum Indonesia ini namanya Indonesia, itu sebutannya Hindia Belanda. Dan baru sekitar tahun 1850-an itu dibentuk nama Indonesia tersebut. Terus selain itu juga ada upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing yang bersamaan dengan para penjajah. Terus selanjutnya itu ada peristiwa Sumpah Pemuda. Pasti teman-teman tahu lah ya peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah pertama, kedua, dan ketiga yang isinya bisa dibaca di slide yang sebelah kanan. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini berawal dari Kongres Pemuda II. Loh, terus Kongres Pemuda satunya kapan? Nah, Kongres Pemuda satunya itu pas tanggal 30 April sampai 2 Mei. Tapi karena kongres tersebut belum menghasilkan hasil yang memuaskan, akhirnya diadain lagi Kongres Pemuda II yang diadakan pada 28 Oktober 1928. Nah, hasilnya itu ada 4. Menerima lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, semua organisasi pemuda dilebur jadi satu dengan nama Indonesia Muda, dan terakhir diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, sampai segitu aja materi dari aku, Katafu, dari Kadea, dan Kak Haiska. Makasih teman-teman SNF karena udah nonton. Semoga membantu dan semangat belajarnya. Thank you.